Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan membuat sebuah tutorial cara men-setting ujian sekolah, yang mana setiap sekolah tidaklah sama dalam sistem online ataupun sistem kepanitiaannya di dalam setting di LMS berbasis model. Saya login admin, ada satu sekolahan yang seperti ini. Contohnya, jadi dalam satu kelas di sana banyak link untuk mengerjakan soal ujian sekolah. Jadi satu course tapi mapelnya banyak. Namun ada juga yang setiap mapel ya di setting sesuai kelasnya seperti ini. Ya, saya contohkan di SMP Negeri 3 Gombong ini 9A misalkan bahasa Inggris. Jadi di sana ya sesuai dengan kelasnya. Ada kelas PTS 9A, nanti ada PTS 9B, ada PTS 9C. Jadi satu mapel di situ baik konten materi ataupun link-link untuk ulangan ya dalam satu kelas itu. Jadi satu link satu kelas satu link, tapi ada yang satu link untuk banyak kelas. Nah, pada SMP Negeri 3 Gombong ini contohnya satu kelas satu link. Kalau satu kelas satu link, kalau kelasnya ada 8 atau mungkin ada 7, ya berarti link tersebut harus di copy ke kelas-kelas yang lain atau disetting satu persatu. Saya tunjukkan caranya biar nanti lebih praktis. Turn editing on. Saya akan membuat satu link untuk satu kelas, kemudian akan saya kopikan di kelas yang lain. Yang pertama, pastikan bahwa pada question bank di sana sudah ada soal untuk ujian sekolah. Sudah disiapkan dulu bank soalnya. Oke, ini saya ada contoh seperti ini. Saya akan membuat coba satu link aja di sini. Add an activity. Oke, akan saya coba pakai bahasa Indonesia saja ya. Bahasa Indonesia atau mungkin ya saya gunakan bahasa Indonesia saja. Tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian pilihnya adalah quiz. Di sini ujian sekolah bahasa Inggris misalnya. Ujian sekolah bahasa Inggris. Petunjuk mengerjakan. 1. Berdoa sebelum mengerjakan. 2. Jumlah soal 50 pilihan ganda. 3. Misalkan seperti ini. Kemudian timing, dia diujikan kapan. Bahasa Inggris berarti 21 April. Berarti waktunya mulainya tanggal 21 bulan April. Mulainya jam berapa? Jam 7.30 sampai 9.30. Berarti jam 7.30 sampai 21 April. Selesainya jam 9.30. Oke, saya buat menjadi jam 10.30. Saya kasih jeda 1 jam. Mungkin ada yang loginnya terlambat, mungkin baru masuk, atau mungkin ada yang satu HP mungkin dipakai bergantian. Nah, di sini perlu dipertimbangkan kuis ini akan diakhiri kapan. Apakah 1 jam cukup? Kalau memang muridnya sudah ada smartphone semua, ya toleransi 1 jam sudah cukup. Di sini 120 menit. Udah nilai hanya 1 kali percobaannya, tata letaknya 1 halaman 1 soal.
behaviornya tetap seperti ini saja. Review optionnya berarti saya hanya centang saja yang attempt-nya saja, di attempt-nya saja, yang lain tidak perlu. Oke, cukup seperti ini. Setelah itu saya simpan. Jadi nanti murid mengerjakan, nilainya tidak langsung ditunjukkan, nanti biar panitia yang menunjukkan. Ada yang keliru. Oke, maaf, di sini harusnya 21 April ya. Oke, lanjut, simpan dan kembali. Selesai, linknya sudah jadi. Di sini tidak saya beri tulisan 9A, 9B dan seterusnya karena memang kelasnya sudah tertera bahasa Inggris 9A. Tinggal klik ujian sekolah bahasa Inggris, edit quiz, kemudian tambahkan dari question bank. Cari bank soal yang ujian sekolah. Nah, di sana ada 50. Nah, di sana sudah 50 langsung tampil ya. Kalau diklik tampilkan 20 ya berarti nanti tampil 20. Jadi banyak halaman. Biar langsung 50 ya tampilkan semuanya 50. Sehingga cukup saya centang paling atas, sehingga 50 soal akan terkena. 50 soal terkena, tinggal add selected question to the quiz. Halaman 1, halaman 2, 2. Berarti nanti ada 50 halaman dengan 50 soal. Kalau bisa diacak ya diacak, tinggal tingkat tertingginya 100. Selesai, klik simpan. Sudah selesai. Jadi settingnya sedemikian saja. Itu. Kalau ini diklik, nah sudah tidak ada edit quiz. Kalau memang harus mengedit quiz, ya diklik di sini. Di sini edit quiz. Di sana ada, masih tertera ada 50 soal. Nah ini, jadi ini sudah siap untuk diujikan. Sudah siap untuk diujikan. Nah, bagaimana caranya? Link yang sudah dibuat seperti ini, link yang sudah dibuat seperti ini bisa terduplikat ataupun tercopy di kelas yang lain yang beda course. Yang beda course. Jadi di bahasa Inggris ini kan ada 9B. Linknya belum dibuat yang untuk ujian sekolah. Kemudian yang 9C, linknya juga belum dibuat. Nah, bagaimana cara membuatnya biar tidak perlu di setting berulang-ulang, 9B di setting, 9C di setting, sampai 9G. Caranya begini saja. Buka yang 9A, di 9A kan di sana sudah di setting yang untuk ujian sekolah. Nah, tinggal di course ini ya di backup. Ada menu backup, klik backup. Di backup ini yang perlu di backup include enroll user. Jadi usernya nggak usah di backup, muridnya nggak usah, peserta didiknya atau murid yang ada di kelas 9A ini nggak perlu di backup. Karena kan kelas 9B dengan 9A beda murid. Nanti kalau di copy ke 9C beda lagi. Berarti include enrolled users ini nggak perlu dicentang. Tapi untuk question bank ikut, karena nanti banknya biar ikut terbawa. Kalau sudah ya next. Nah di sini perlu diperhatikan mana yang akan di backup. Seperti announcement tidak perlu, umum tidak perlu, PTS tidak perlu, ya, PTS tidak perlu. PTS bahasa Inggris ini, nah, saya cek lagi ya. Ini tidak perlu, jadi yang bawah dulu nggak usah. Ini juga tidak usah. Kemudian ini yang dicentang yang ini. Ini jangan, ini jangan. Nah. Oke. Jadi kalau ini dicentang, ini jadi tidak bisa kan. Berarti solusinya ini tetap dicentang, tapi yang dua ini jangan. Yang dua ini jangan. Setelah itu, jadi yang wajib dicentang yang ini, yang tadi sudah dibuat. Topik-topik tidak perlu. Ya topik, karena ini sebenarnya topik yang ini ya. Ini sebenarnya topik.
yang harus ini, yang tadi dibuat linknya. Kemudian next, selanjutnya adalah perform backup. Nah, lanjut, maka di bawah akan muncul backupnya. Ini kelas 9A ini sudah di backup berapa kali ini? Ini sudah backup yang kelima. Nah, kalau sudah di backup seperti ini, yang digunakan backupan yang terakhir, yang hari ini. Tinggal dikembalikan. Di sini kan download atau unduh, sebelah kanan kan back restore atau kembalikan. Tinggal dikembalikan ke kelas lain. Nah, sekarang tinggal saya kembalikan ke 9B. Jadi setelah diklik kembalikan, di sini tertera yang dikembalikan hanya kuis saja, hanya ujian sekolah bahasa Inggris. Lanjut. Nah, diarahkan kemana? Ada pertanyaan restore as a new course. Direstore ke kelas baru. Berarti bukan. Jangan merestore ke kelas yang baru. Restore in this course juga bukan. Kalau ini berarti merestore ke dari 9A ke 9A lagi. Itu. Harusnya ini restore into an existing course. Berarti merestore ke kelas, ke course yang sudah tersedia, yang sudah ada. Berarti di sini. Nah, di sini sayangnya tidak ada kelas bahasa Inggris 9B. Karena ini loginnya admin. Kalau loginnya menggunakan akun guru, di sini akan muncul yang kelas bahasa Inggris 9B. Akan lebih mudah kalau yang merestore guru yang mengajar di kelas itu. Tapi kalau yang melakukan admin menampilkan banyak kelas kan ya di layar terlalu penuh ya. Sehingga di sini kan ada tulisan there are too many results. Jadi memang kita harus terlalu banyak kelas sehingga kita harus mengetiknya. Itu. Saya ketik kelasnya adalah di sini kan B Inggris 9A. B Ing 9A ya, saya ketik ke B Ing 9B. Saya cari search. Nah, nanti akan ditemukan yang bahasa Inggris 9. Nah, ini muncul. Ingat lagi, di sini restore-nya into an existing course. Yang paling bawah. Jadi sini lanjut itu ada yang paling atas lanjut membuat kelas baru, bawahnya lagi lanjut ke kelas dirinya sendiri, yang paling bawah lanjut ke kelas yang sudah tersedia. Pilihnya ya ini. Restore into an existing course. Di sini ada merge the backup course into the existing course. Berarti nanti akan menggabungkan backup course-nya ke kelas yang sudah ada. Berarti dipilih yang ini, kelas yang tadi dicari. Kalau sudah ketemu, lanjut. Tinggal next. Nah, di sini yang akan direstore hanya ujian sekolah saja. Next. Setelah itu perform restore. Selesai. Sudah sukses, lanjut. Oke, sekarang ada di 9B. Cek di 9B. Di sini sudah ada ujian sekolah bahasa Inggris. Saya klik. Sudah keluar hasilnya. Coba edit quiz. Sama saja kan dengan 9A. Sudah masuk. Bang soalnya juga ikut terbawa. Oke. Dari 9A ke 9B. Saya kembali ke 9A. Bagaimana caranya settingan tadi yang di 9A dikopikan ke kelas yang lain. Contohnya di sini saya sudah setting di 9B, sudah jadi. Kalau saya cek, dia sama persis. Kalau saya klik edit quiz, isinya juga sama persis. Ini saya cek, ini saya sudah setting dari 9A ke C, ke B sudah, ke C sudah, sampai 9D. Ini sudah. Nah, sekarang kalau dari 9A mau saya copy ke 9E, F, G misalkan. Maka dari 9A ini saya tidak perlu membackup lagi, cukup
kembalikan. Kemudian klik kembalikan. Kemudian lanjut. Pilih yang paling bawah. Ketik di sini bahasa Inggris BING 9E, dicari. Oke, mestinya nanti ketemu di bawah ini bahasa Inggris 9E. Jadi harus diketahui nama singkat dari kursus tersebut. Lanjut. Next. Nah, di sini hanya bahasa Inggris saja, hanya ujian sekolah saja. Next. Kemudian perform restore. Lanjut. Maka dari 9A akan tercopy linknya ke 9E ini. Nah, sama persis. Edit quiz juga hasilnya akan sama. Ini sama persis. Saya ulangi dari 9A ke 9F. 9A cukup kembalikan, kemudian kembalikan lagi, turun ke bawah, lanjut, paling bawah ketik nama singkat dari kelasnya, tujuannya, mestinya ketemu di bawah ini, tinggal klik, lanjut, next, lanjut, kemudian perform restore, tinggal ditunggu lanjut, maka dari 9A akan tercopy ke 9F. Saya ulangi lagi dari 9A ke 9G. 9A tinggal kembalikan, kemudian lanjut, yang paling bawah PING 9G, cari, kalau ketemu keluar, oke, diklik, lanjut, next, kemudian perform restore, lanjut. Selesai. Demikian tutorialnya, mudah kan? Jadi 1 kali backup, restore atau kembalikan berkali-kali. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.